Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video ini dimulai, ayo dukung channel ini untuk terus berkembang dengan menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal informasi, pengetahuan, dan komedi seputar sipil. Bismillah, halo kawan-kawan semua dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, buat kawan-kawan semua yang akan melamar pada seleksi penerimaan CPNS di tahun anggaran 2021, saya doakan semoga kalian lolos dan diterima pada formasi yang kalian lamar. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai persyaratan pelamar, yaitu surat keterangan berbadan sehat dan ketentuan penampilan fisik bagi kawan-kawan yang akan memilih formasi penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian dengan kualifikasi pendidikan SLTA. Nah, untuk itu simak terus video ini sampai selesai. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai surat keterangan berbadan sehat. Nah, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun anggaran 2021 ini para pelamar wajib melampirkan surat keterangan berbadan sehat, yang mana surat keterangan berbadan sehat ini masuk dalam syarat pelamar bagi kawan-kawan yang akan melamar pada seleksi penerimaan CPNS tahun anggaran 2021, khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, menurut saya dengan adanya surat keterangan berbadan sehat ini tentunya membuktikan bahwa kawan-kawan memang dalam kondisi sehat dan pastinya tidak terpapar wabah COVID-19. Nah, apalagi pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS di tahun anggaran 2021 ini dilaksanakan pada saat wabah pandemi yang memang sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini Indonesia sangat-sangat dalam keadaan tanggap darurat untuk penanganan wabah COVID-19. Nah, mungkin dari situlah kenapa kawan-kawan diharuskan untuk melampirkan surat keterangan berbadan sehat ini, yang mana tentunya surat keterangan berbadan sehat ini harus ditandatangani oleh dokter. Selain itu, surat keterangan berbadan sehat ini tentunya akan melampirkan tinggi badan para peserta yang akan melamar pada formasi penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian, yang mana pada tahun anggaran 2021 ini kedua formasi ini memiliki persyaratan tinggi badan untuk pria minimal 165 cm dan wanita 160 cm. Tentunya banyak kawan-kawan yang bertanya bagaimana dengan pembuatan surat keterangan berbadan sehat ini. Apakah boleh dibuat di Puskesmas atau di rumah sakit? Nah, untuk itu kita akan bahas mengenai surat keterangan berbadan sehat ini. Nah, untuk ketentuan surat keterangan berbadan sehat ini dapat kita lihat bahwa yang pertama, surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah atau TNI atau Polri asli yang dibuat pada bulan Juli tahun 2021. Nah, ini artinya bahwa surat keterangan berbadan sehat ini harus dikeluarkan atas pemeriksaan dokter. Nah, baik itu dokter pemerintah atau dokter rumah sakit pemerintah atau dokter TNI atau dokter dari Polri, yang mana surat keterangan ini harus asli, dan tentunya surat ini juga harus kalian buat pada bulan Juli tahun 2021. Nah, yang selanjutnya adalah surat keterangan berbadan sehat boleh dari Puskesmas, asal dokter yang memeriksa dan bertanda tangan di surat tersebut adalah dokter pemerintah yang mempunyai NIP atau NRP yang dibuat di bulan Juli tahun 2021. Nah, jadi kawan-kawan yang ingin membuat surat keterangan berbadan sehat di Puskesmas juga bisa digunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, khususnya untuk keterangan surat berbadan sehat, yang pastinya surat keterangan berbadan sehat yang kalian buat di Puskesmas itu harus ditandatangani oleh dokter yang memiliki NRP atau NIP
Dan tentunya surat keterangan itu juga harus kalian buat pada bulan Juli tahun 2021. Nah, kemudian surat keterangan berbadan sehat boleh dibuat di luar domisili asal dokter yang memeriksa dan bertanda tangan di surat tersebut adalah dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah atau TNI atau Polri yang mempunyai NIP atau NRP yang dibuat di bulan Juli tahun 2021. Nah, buat kawan-kawan semua yang melamar di luar alamat domisili, kalian juga bisa membuat surat keterangan berbadan sehat di luar alamat domisili kalian, yang mana tentunya sama seperti tadi, untuk keterangan surat berbadan sehat ini harus ditandatangani dan dicap atau dikeluarkan oleh dokter, baik itu dokter pemerintah, dokter rumah sakit pemerintah, TNI atau Polri. Nah, selanjutnya adalah bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat dengan jabatan penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian, dalam surat tersebut wajib mencantumkan tinggi dan berat badan sesuai dengan hasil pengukuran pada saat pemeriksaan tersebut. Nah, jadi buat kawan-kawan semua yang akan melamar pada formasi penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian, dalam surat keterangan berbadan sehat yang akan kalian buat, kalian wajib untuk mencantumkan tinggi badan dan berat badan kalian. Nah, kenapa? Karena tidak semua rumah sakit atau puskesmas melampirkan tinggi badan dan berat badan. Jadi kalian harus mencari rumah sakit atau puskesmas yang tentunya dalam surat keterangan tersebut mencantumkan tinggi badan dan berat badan. Nah, biasanya pada saat membuat surat keterangan berbadan sehat ini terdapat atau kalian akan ditanyakan untuk atau kegunaan surat dari keterangan berbadan sehat ini. Nah, untuk keterangannya kalian bilang saja bahwa surat keterangan berbadan sehat ini ditujukan untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS. Nah, jadi di situ sudah jelas bahwa kalian menggunakan surat keterangan berbadan sehat ini untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS, khususnya di tahun anggaran 2021. Nah, mungkin itu dia mengenai surat keterangan berbadan sehat. Oke, yang selanjutnya akan kita bahas adalah mengenai penampilan fisik. Nah, tentunya banyak kawan-kawan pelamar yang bertanya, apakah kami yang menggunakan kacamata, behel, dan memiliki berat badan ideal bisa untuk melamar pada formasi penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian. Nah, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia penyelenggaraan penerimaan CPNS di tahun anggaran 2021, khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di sini dapat kita lihat bahwa ketentuan penampilan fisik, kacamata, behel, ideal berat badan untuk kualifikasi pendidikan SLTA dengan formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian menjadi unsur penilaian pada saat wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan. Nah, jadi buat kawan-kawan yang menggunakan kacamata, menggunakan behel, atau memiliki berat badan kurang ideal, tentunya kalian boleh mendaftar pada formasi penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian. Selain itu juga pada persyaratan pendaftarannya juga tidak ada dijelaskan bahwa untuk formasi penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian tidak boleh menggunakan kacamata atau tidak boleh menggunakan behel atau berat badan harus ideal, itu tidak ada. Jadi ini bukan menjadi hambatan dan kalian tentunya bisa mendaftar pada formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Namun hal tersebut berpengaruh pada penilaian WFFK pada seleksi kompetisi bidang atau SKB, yang mana meliputi wawancara, penguatan fisik, dan keterampilan. Tapi meskipun begitu bukan berarti kalian langsung bisa dikatakan gugur pada seleksi tahapan WFFK ini. Namun nantinya penilaian WFFK ini akan digabungkan dengan penilaian pada saat kalian mengikuti seleksi kesamaptaan pada
tahapan seleksi kompetisi bidang atau SKB ini. Jadi nanti nilainya digabung dengan nilai Samapta. Nah, disitulah baru bisa ditentukan apakah kalian lolos atau tidak pada tahapan seleksi kompetisi bidang atau SKB. Tapi saya tekankan di sini buat kawan-kawan yang memiliki mohon maaf berat badan yang melebihi dari berat badan ideal, tentunya ini akan sangat mempengaruhi kawan-kawan pada saat mengikuti tahapan tes kesamaptaan pada seleksi kompetisi bidang. Karena kenapa? Tentunya nantinya kalian akan bersaing dengan kawan-kawan yang memiliki berat badan ideal atau kurang dari ideal atau bisa dikatakan kurus pada saat kalian mengikuti tes kesamaptaan, yang mana tes kesamaptaan ini meliputi lari, kemudian push up, pull up, dan lain-lainnya. Jadi saya sarankan untuk kawan-kawan yang memiliki berat badan melebihi dari berat badan ideal, mumpung waktu pelaksanaan tes kesamaptaan ini cukup panjang, kalian bisa gunakan waktu luang untuk berolahraga sehingga kalian bisa menstabilkan atau membuat berat badan kalian menjadi lebih ideal. Dan tentunya kalian juga harus menjaga pola makan kalian. Nah, itu dia mungkin penjelasan mengenai surat keterangan berbadan sehat dan ketentuan penampilan fisik bagi kawan-kawan yang akan melamar pada formasi penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memotivasi kawan-kawan dalam mengikuti seleksi penerimaan CPNS di tahun anggaran 2021, khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.